Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita dapat berkumpul di tempat ini. Khususnya bagi yang ada di rumah sana. Saya percaya pada hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Dan sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus Tuhan. Kuraba shikianda raba kalaba raba 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 karaba ya raba ya didi. Kia raba kuraba kalaba raba raba karaba shikianda raba raba baba baba baba. Kia raba karaba raba 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 ya didi. Kia raba kuraba kalaba raba 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 ya lawati kami pada petang hari ini Tuhan. Kia raba karaba raba 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 ya Kia raba baba 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 raba ya oh haleluya Yesus Tuhan. Engkau dasar di tempat ini. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Karena Engkau adalah Raja segala Raja. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Yang berkuasa atas hidup pribadi rohani kami. Mari Bapa pada petang hari ini kami mau memuji memuliakan Engkau. Mari Bapa Engkau persiapkan hati, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu Bapa. Agar kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau di tempat ini. Baik yang ada di rumah dan dimanapun ada berada pada saat ini. Kami bicara Roh Kudus Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, mengurapi dan menjaga setiap anak-anak Tuhan yang hadir maupun mereka yang di dalam perjalanan dimanapun destinasi Anda pada petang hari ini. Kami rindu Tuhan, lawatan terjadi melalui pujian dan penyembahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mari Bapa saat ini Engkau urapi hati, jiwa dan roh kami. Agar kami siap untuk menyembah-Mu, agar kami siap untuk memuji-Mu, agar kami siap untuk memuliakan Engkau di tempat ini. Di rumah kami, di dalam keluarga kami, di dalam situasi kehidupan kami, di mana pun keadaan kami saat ini. Kami bicara Roh Kudus, baik dari mereka yang ada di luar sana, mereka yang dalam destinasi perjalanan mereka dimanapun mereka berada. Kami bicara Roh Kudus Tuhan, bahwa pelindungan Tuhan nyata atas mereka. Dan kami juga rindu Bapa, baik yang di rumah saat ini kami bicara Roh Kudus Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang berkuasa mengurapi, menjamah, memulihkan, serta mengagungkan Engkau melalui pujian dan penyembahan. Mari Bapa saat ini kami bicara Roh Kudus, mereka yang dalam keletihan, dalam kelesuan juga Tuhan, Engkau curahkan kuasa damai kasih-Mu, agar mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka juga akan mengalami lawatan-Mu, yaitu lawatan kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Kami bicara Roh Kudus pada petang hari ini, lawati kami melalui pujian dan penyembahan ya Bapa. Kami bicara Roh Kudus, ini isi hati kami di hadapan-Mu, agar setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Hadirat dan kuasa Tuhan mengalir dan terus mengalir di dalam keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, maupun kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, karena Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang mengurapi kami, Engkau Allah yang memenuhi hati kami. Damai kasih-Mu Tuhan terjadi dalam hati kami saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa kami Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan katakan amin. Haleluya. Allah kita dasar dan luar biasa, amin. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan melalui pujian dan penyembahan yang kita jadikan sebentar tadi, saya percaya saudara yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, kami percaya bahwa Anda akan dipulihkan, Anda akan mengalami lawatan Tuhan, dan Anda juga akan melihat bahwa kehidupan kita yang dalam sederhana akan mengalami sukacita baru yang mengalir di tempat ini melalui pujian dan penyembahan yang kita nyanyikan sebentar nanti. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Amin. Hanya Dia yang layak
kuasa di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, puas dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kuasa, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu ya Bapa, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Mari bersorak bagi Dia. Satu suara kami nyatakan, kerajaan Tuhan, kerajaanmu Tuhan selamanya. Katakan, oh, oh, oh. Sekali lagi, oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan
keagungan kita. Dia yang layak dipuji dan disembah. Karena dialah Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Kita percaya pada petang hari ini, hati ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan hati ini adalah baik-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Bapa, melalui sembah kami. Mari kita terus masuk di dalam hadirat-Nya. Terus mengalir di dalam hadirat Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita pada petang hari ini. Jadikan hati ini untuk kenyamanan-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Sekali lagi. Jadikan hati ini untuk kenyamanan-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau ada di hati ini. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan sekali lagi, lingkupi kami ya Bapa. Lingkupi dengan sayang-Mu.
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi katakan, di saat badai ya Tuhan, kami akan menang bersama-Mu. Badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak. Hanya nama Yesus yang layak, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kami pada petang hari ini. Pengurapan dari Roh Kudus Tuhan mengalir atas kami. Engkau menyentuh hati kami dengan damai-Mu, Engkau menyentuh hati kami dengan kasih-Mu, Engkau menyentuh hati kami dengan urapan-Mu yang ajaib, sehingga kami benar-benar menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kami merasakan damai kasih-Mu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah rohani dibangkitkan. Oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib kami disembuhkan, kami dimenangkan, kami dibebaskan oleh darah Yesus yang mengalir atas kami. Dan kami bicara Roh Kudus, kami disegarkan kembali. Kami merasakan betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu yang ajaib. Itulah kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami anak-anak. Terima kasih Yesus, Engkau menaungi kami Bapa dengan sayang yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami bicara Roh Kudus, tangan Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi, selamat datang ke kebaktian kita pada petang hari ini. Dimanapun semua berada pada petang hari ini, kita percaya semuanya dapat mengikuti ibadah online kita. Sebelumnya kita melihat apa kata pengumuman kita hari ini, yaitu yang pertama, mari sama-sama kita mematuhi SOP, ya, yaitu ada 3 cara untuk kita mengelakkan dan apa caranya, ya, elakkan daripada 3S ataupun 3C, juga kita harus juga mengamalkan 3W, ya, untuk kita sama-sama menghentikan wabak penularan COVID-19, ya. Jadwal masa ibadah online kita secara online yaitu yang pertama 7 hari bulan 2, yaitu minggu yang akan datang, dan di jam 1 petang, juga yang keduanya 21 hari bulan 2 2001 sama juga masanya sama 1 petang,
Dan yang ketiga, 28 hari bulan 2, 2021 juga waktu yang sama. Ya, di mana perjamuan kudus kita diadakan pada 7 dan 21 hari bulan 2, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Ya, masing-masing kita dimanapun kita berada, kita tetap menyediakan perjamuan kudus, kita menyediakan roti dan air anggur dimanapun kita berada bersama keluarga ya. Juga untuk pengetahuan semua bahwa kebaktian online kita untuk 14 hari bulan 2 tidak akan diadakan di kesemua kebaktian bahasa Malaysia Full Gospel ya. Yaitu kita ada cuti untuk Chinese New Year ya. Juga kita ada 3 cara untuk pemberian persepuluhan. Yang pertama persepuluhan, ya, membawa persembahan, kita boleh juga ke pejabat FGC Johor Jaya. Dan kedua, cara pemberian kita melalui perbankan, yaitu bank UOB, ya, di mana ada terteranya nomor akaunnya, nama akaunnya di skrin Anda ya. Juga yang ketiga, pemberian misi dan lain-lain kita boleh salurkan kepada public bank, ya. Nama akaunnya juga yaitu Full Gospel Church JB, ya. Ya saudara, setakat ini saja kita dengarkan, kita lihat ya pengumuman kita untuk minggu ini. Sebentar nanti kita akan persiapkan hati kita. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Iya saudara, kita percaya pada minggu ini, petang hari ini, tema kita yang akan kita perdengarkan di mana kita memiliki tema yaitu hati ini rumahmu ya. Rumah siapa lagi ke hati kita, hidup kita saudara, kalau bukannya milik Tuhan Yesus ya. Yaitu kita lihat apa kata pendahuluan di sana ya. Tuhan akan berdiam dan tinggal di dalam kita karena kita ini adalah rumahnya, yaitu rumah Tuhan. Ya, yaitu di hati dan di seluruh kehidupan kita lah tempat Tuhan akan bergerak dengan bebas, yaitu di mana Tuhan ada berkata dalam firman-Nya bahwa kita ini adalah bait-Nya, yaitu Tuhan akan mau memiliki seluruh kehidupan kita, ya, seluruh pergerakan kita, hati kita yang menjadi rumah-Nya, ya. Yang demikian seharusnya Tuhanlah yang mengendalikan serta menguasai seluruh kehidupan kita, bukan menurut kita tetapi menurut kesesuaian Tuhan Yesus sendiri, amin. Ya, karena di saat kita betul-betul memberikan hati kita, di saat kita betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kita, karena kalau hati kita menjadi milik rumah Tuhan, hati kita, hidup kita menjadi Tuhan, menjadi rumah kediaman Tuhan, di mana di situ ada katanya penyerahan, ya, penyerahan, penyangkalan diri ke atas apa segala macam dosa, ya, tidak ada kira apapun. Tetapi saudara, di sini berkata, di saat kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ya kepada Tuhan, kita akan dapat melihat, ya, kita akan dapat mengalami bahwa Tuhanlah yang bekerja, bahwa Tuhan yang akan bergerak bebas dan Dia akan melakukan segala macam dalam hidup kita. Tetapi menurut kehendak Tuhan ya, bukan menurut kehendak saya, bukan menurut kita ya. Kenapa saudara kita katakan seperti itu? Bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Ya, mungkin kita ingin mengatakan, mungkin kita mau sangat mengatakan bahwa hidup saya milik saya. Ya, itu salah saudara. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Makanya saudara, di dalam melalui kehidupan kita seharian itu, Tuhan akan dapat juga menghidupkan suasana yang harmonis, menghidupkan suasana yang berbau harum. Di samping Dia bergerak bebas ya saudara. Yang pertama, sekiranya kita memiliki perkataan rumah, yaitu
Kita masuk ke dalam pelajaran kita yang pertama, poin yang pertama saudara, ya. Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhan yang berkuasa, saudara. Dimana kalau Tuhan betul-betul berkuasa dalam hidup kita, dalam rumah kita, yaitu mari kita lihat ke dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 29. Ya. Kiranya matamu terbuka terhadap rumahmu ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, yaitu Tuhan yang berkata, ya, namaku akan tinggal di sana, dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Iya saudara, ini adalah merupakan di mana doa Rasul Salomon pada masa itu, ya saudara, ya, di mana peristiwa di saat itu Salomon memanjatkan doanya kepada Tuhan, di mana di saat itu rumah Tuhan didirikan di umat Israel sendiri, ya saudara, ya. Karena bagi Salomon doa adalah merupakan suatu ungkapan kerinduan agar seluruh kerajaan Israel tetap mempertahankan hubungan yang indah kepada Tuhan Yesus, ya. Ya, doa Salomon ini menyatakan bahwa Tuhanlah akan menjadi tahta, ya, menjadi tahta di bumi, yaitu tempat dia menyatakan kuasanya, tempat dia melakukan pekerjaannya yang akan dilunaskannya di bumi ini, yaitu melalui saya dan saudara semua, ya, yaitu kita adalah menjadi milik Tuhan. Sebab itu saya katakan hati ini rumahmu, ya. Kiranya hati kita bukan menjadi milik Tuhan. Siapa lagi yang memiliki hati kita? Apakah kita sendiri, saudara? Itu sudah tafsiran yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau kita meletakkan hidup kita, saya ya, saya adalah raja, saya adalah memiliki rumah saya sendiri. Betul, kalau kita berbicara tentang bangunan, karena kalau disebutkan pasal rumah ini ada dua hal yang dapat kita tafsirkan. Yang pertama adalah bangunan, ya, bangunan ini adalah seperti ini, tempat kita bersama-sama saudara seiman kita untuk menyembah Tuhan. Ya, untuk kita berkumpul di dalam kekuatan kuasa kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara, di mana kita temukan yaitu seluruh kehidupan kita sendiri yang menjadi prioritas keberadaan Tuhan itu, yaitu di mana kita adalah bangunan, kita adalah rumah Tuhan seadanya, saudara. Makanya saudara, Tuhan akan bergerak bebas dalam diri kita. Tuhan akan berdiam dan diri kita adalah menjadi tempat kediaman pribadinya, ya. Tidak ada yang terkecuali, karena di saat kita hidup di dalam kegenapan firman Tuhan, di saat kita hidup di dalam kehendak Tuhan bukan kehendak kita, di situ Tuhan melakukan banyak perkara. Ya sudah pasti apa yang Tuhan lakukan itu akan membuahkan, memberikan kemuliaan dan memberikan keagungan nama Tuhan melalui kehidupan kita sendiri, saudara. Makanya saudara, harusnya ada penyerahan. Di situ akan ada penyerahan, di situ akan ada penyembahan dari hati kita. Karena Tuhan yang memampukan, Dia yang berdiam, Dia yang ada di dalam hati kita. Dan tidak ada kata lainnya, tidak mau, ya. Kita orang percaya, saudara, seharusnya saudara memiliki hubungan pribadi, saudara, pribadi yang intim, pribadi yang cukup indah dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan kita, melalui apapun yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan yang berkuasa, karena Dia yang memiliki kehidupan kita, bukan milik kita lagi, ya. Ya sudah tentu prosesnya tidak mudah, saudara.
Sudah tentu semuanya akan membuatkan kita lemah, membuatkan kita letih lesu. Tetapi saudara, kita harus jangan lupa bahwa di saat Tuhan itu betul-betul ada di rumahnya, yaitu di hati kita. Ya, seperti mana kita nyanyikan sebentar tadi ya, ku jadikan hati ini rumahmu. Ya, biarlah Tuhan betul-betul bergerak, biarlah Tuhan betul-betul memiliki kehidupan kita seadanya. Kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak melihat siapapun kita, tapi Dia melihat hati kita yang menjadi miliknya. Ya, di situ Tuhan akan diberikan kesempatan. Kita harus memberi Dia kesempatan untuk Dia melakukan banyak sekali perkara dalam hidup kita, maupun dalam kesenangan kita, dalam kesukacitaan kita, dalam keuangan kita, dalam seluruh kehidupan kita seharian, malah dalam kesakitan kita, ya malah dalam kedukacitaan kita. Namun saat Tuhan betul-betul bergerak dalam hidup kita, saat hati kita betul-betul memiliki oleh Tuhan Yesus, saudara, makanya tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena Dia yang menjaga kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang melingkupi kita. Karena kita percaya Tuhan adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, iman kita yang akan bertumbuh. Di situ adalah prosesnya penyembahan, prosesnya doa kita, prosesnya penyerahan kita terhadap Tuhan. Di situ akan bertemu namanya kuasa, saudara. Kuasa akan bertemu dengan iman yang membuahkan hasil, yang membuatkan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, siapa yang tidak mau bebas di dalam rumah sendiri, saudara? Saya sendiri sudah tentunya mau. Kalau saya di rumah sendiri, apa kata saya mau tidur ke, saya mau berlari ke, saya mau makan, semau apapun, itulah dinamanya rumah itu milik kita. Begitu juga Tuhan, saudara, sekiranya kita ingin, kita mau kan Tuhan bergerak, ya kita harus memberi Dia kesempatan, saudara. Karena segalanya tidak mudah, saudara, tapi indah pada waktunya, saudara. Kita lihat apa yang dikatakan itu ya. Saat kita berseru, seperti mana firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 8 itu tadi berkata, saat kita berseru, saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saat kita menyembah, kita berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang terbaik buat kemuliaan namanya. Ya sudah tentu di saat kita memberikan kesempatan kepada Tuhan, saudara, Dia akan melakukan rencananya dalam kita, karena di dalam kita ada kehendak Tuhan. Ya, tanpa kita sadar ataupun kita sadar bahwa di dalam hidup kita, saudara, adanya kehendak Tuhan, saudara ya. Sungguh pun kita manusia ini banyak sekali rencana, banyak sekali kehendak menurut kita. Apakah itu menurut Tuhan? Ya, makanya saudara, biarlah Tuhan menjadikan hati kita menjadi rumahnya seadanya, sepenuhnya, tidak ada yang kata setengahnya ya. Ya, di dalam Tuhan itu juga, saudara, kita jangan lupa bahwa tidak ada nama katanya berhenti, tidak ada nama katanya tidak mau lagi ya. Ya, kita harus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Karena di dalam Tuhan, saat Tuhan memiliki kehidupan kita, saudara, berdiam dalam rumahnya, yaitu diri kita sendiri, tidak ada kata namanya berhenti untuk kita bertumbuh, untuk kita mengenal Tuhan. Karena di saat itu kita akan mengenal Dia, ya. Karena di dalam kemuliaan Tuhan itu ya tuh, saudara, di dalam kegerakan Dia di dalam kita, kehendak Tuhan itu seringkalinya akan menghancurkan, menghapuskan segala keegoan hati kita, segala keangkuhan hati kita. Saat kita berserah, betul-betul berserah kepada Tuhan, saat kita menjadikan Dia terutama dalam hidup kita, ya. Kita lihat, saudara, pada kehidupan anak-anak Tuhan ya, di mana kita dapat melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu ada, bahwa mujizat Tuhan itu ada. Kenapa, saudara? Ini ada alasannya. Karena Tuhan yang berdiam menjadi milik rumah kesayangan kita adalah Tuhan sendiri yang berkata di dalam hidup kita. Karena Roh Kudusnya adalah penuntun kita, Dia yang menghibur kita, saudara. Ya, saudara, mari kita melihat sekali lagi ya, di dalam kedua, yaitu tempat
tempat Tuhan ya, yaitu tugas kita kepada Tuhan. Apa tugas kita di dalam Ibrani 3 ayat 6 ya? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengempalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita ya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ya, kita ada tugas kita tersendiri saudara, yaitu yang pertama tugas kita adalah menjadi anak yang taat, yaitu ketaatan. Dan yang kedua kita harus menjadi anak yang berkomitmen dan kesetiaan dalam kehendak Tuhan. Justru ia akan menghasilkan komitmen kita di dalam Tuhan saat kesetiaan, saat ketaatan kita itu ada di dalam kita. Karena tiada yang dapat memampukan kita saudara, melainkan Tuhan yang hidup, melainkan Tuhan yang bergerak di dalam kita. Makanya saudara, kita harus menjadikan hati kita, hidup kita menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan mau bergerak sendiri dalam rumahnya. Dia mau bergerak bebas dalam hidup kita saudara. Ya. Kedua, tempat Tuhan dapat menemukan bau yang berbau harum, yaitu hidup kita sendiri saudara. Yaitu dia akan menemukan kekudusannya saudara. Ya. Saat kita menyembah dia, di dalam hati yang penuh dengan sukacita, di dalam penuh penyembahan, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Di situ kita menyatakan kekaguman, di situ kita menyatakan keberadaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita saudara. Yang kita lakukan karena di saat kita melakukan kesemuanya, kesetiaan kita itu tadi di dalam saat pertama tadi harus ada ya. Harusnya ada kesetiaan itu tadi saudara. Harusnya ada penyembahan, kekaguman kita untuk kita menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terutama dan tidak ada kata lainnya. Melainkan Tuhan Yesuslah milik hidup kita seadanya. Ya, di saat kita merasakan kekaguman itu saudara, saat kita memperkatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat hidup kita saudara, kita akan memperkatakan sifat-sifat Allah. Ya, pertama, apa sifat Allah ya saudara? Itu kesetiaan ya, setia itu ada dalam firman Tuhannya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Yang kedua, Tuhan kita tidak berdosa ya. Yang ketiga, Tuhan kita tidak menipu. Penuh kasih dan kebenaran ya. Allah ada Allah yang kudus ya. Rendah hati dan lemah lembut ya, penuh belas kasihan, sabar dan murah hati. Ya, itulah Tuhan kita saudara. Dia adalah Allah yang sabar dan murah hati. Apapun yang kita lakukan saudara, karena Tuhan kita memiliki sifat-sifat kepribadian yang sungguh indah, sungguh nyaman, sungguh membawakan keharmonian ke dalam hidup kita. Makanya saudara, kita haruslah melakukan segala apa yang dapat Tuhan nikmati untuk memiliki bau, untuk dia dapat mencium bau yang harum di dalam kehidupan kita. Ya, makanya saudara, kenapa kita harus menjadi hidup sebagai anak-anak terang saudara? Inilah alasannya saudara. Untuk Tuhan dapat mencium bau yang harum dalam hidup kita. Ya, kita harus tidak hidup sebagai anak-anak yang terang. Yaitu dalam Efesus 5 ayat 8 saudara. Makanya juga saudara, hidup dalam kasih ya, seperti mana Tuhan kita penuh dengan kasih ya. Kalau kita berkata seperti hidup sebagai anak-anak terang, makanya saudara, kita harus menjadi penurut Allah ya. Yaitu hidup di dalam kehendak, kekuatan, kuasa Tuhan, bukan lagi menjadi milik kita sendiri saudara. Juga kita tidak harus berkompromi terhadap segala bentuk dosa ya. Apapun yang ada di depan mata kita, apapun yang ada di belakang kita, sungguh punya sangat bagus, sangat enak untuk kita perhatikan saudara. Namun kita harus menjadi anak yang tegas saudara ya. Harus menjadi anak yang tegas. Kenapa? Karena hidup kita harus menjadi penurut Allah ya. Menjadi pengikut Kristus yang sejati yang mampu bersikap tegas. Kenapa harus menjadi penurut Allah yang mampu bersikap tegas?
ya, supaya kita dapat menolak dosa yang nampaknya sungguh indah di depan mata kita, saudara. Ya, kadang-kadang iblis suka menipu pendengaran kita, saudara. Dia akan membuatkan segala yang kita miliki itu nampak tidak baik, tetapi apa yang dia berikan, iblis tawarkan kepada kita, nampaknya semua indah, saudara. Ya, disinilah kita tidak boleh berkompromi terhadap segala bentuk dosa dan harus menjadi pengikut Kristus yang sejati, saudara, yang mampu bersikap tegas, ya. Dan juga hati yang diubah itulah yang berbau harum, ya. Ia merupakan ibadah kita yang sejati. Kita lihat dalam firman Tuhan-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, saudara, itu adalah seharusnya memiliki sikap di dalam kita supaya Tuhan dapat dapat menghidup bau yang berbau harum di dalam hidup kita. Ini alasannya, saudara, yaitu dalam Roma 12, 1 hingga 2, ya. Kita lihat poin yang ketiga, saudara. Ya. Yaitu di mana tempat pemulihan. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 41 hingga 43, ya, saudara. Ya. Di mana di dalam ayat itu, saudara, kita haruslah bertindak, ya, sebab di sini dikatakan 43, bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, ya, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan, ya. Makanya saudara, kitalah rumah Tuhan. Makanya kitalah yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Untuk dia melakukan apa yang dia ingin lakukan, saudara. Bukan apa yang kita ingin lakukan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Seperti yang saya katakan dari awalnya tadi, saudara. Ya, karena kita ini adalah merupakan refleksi Kristus sendiri. Itu gambaran atau cerminnya. Ya, kalau dikatakan refleksi Kristus itu adalah merupakan kita ini akan menjadi terang seperti yang sebelumnya tadi, ya. Kita akan menjadi cermin orang di persekitaran kita agar orang dapat mengenal namamu, ya, seperti dalam ayat 43 tadi, sehingga mereka takut akan engkau. Itulah tugas kita, saudara, ya. Kalau tidak demikian, saudara, kalau hidup kita tidak berbeza dengan dunia ini, makanya kita akan menjadi batu sandungan orang di persekitaran kita. Ya, kenapa anak-anak Tuhan seperti ini tidak berbeza dengan dunia, ya? Itu orang lain boleh memperkatakan seperti itu, saudara. Ya, mereka akan melihat terlebih dulu dari kita. Ya, itu kita sebagai orang yang percaya. Itu juga boleh dijadikan sebagai salah satu penginjilan, pemberitaan firman Tuhan melalui sikap yang kita perhatikan, melalui perkataan kita, sikap tingkah laku kita yang harus kita perhatikan, bukan didiamkan, ya. Kenapa, saudara? Karena orang akan melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kita, ya. Karena kita, saudara, memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita apa? Yaitu tanggung jawab kita itu, saudara, kita adalah pendamai. Ya, kita juga pembawa berkat untuk Tuhan, untuk orang lain yang diberikan Tuhan. Ya, kita juga menjadi teladan bagi orang lain, saudara, yaitu teladan yang membawa kesan-kesan yang positif bagi orang di persekitaran kita, kiri kanan kita, jiran-jiran kita, dimanapun kita berada, saudara. Teladan itu yang diperlukan, ya. Jangan kita membawa yang negatif kepada orang lain, apatah lagi orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Sebab itu di dalam pemulihan hidup kita, di saat kita menjadikan Tuhan itu yang terutama, ya,
Di saat Tuhan menjadi milik kita, kita akan dapat melihat ya bahwa Tuhan sendiri yang menuntun kita, dan saat kita memiliki tanggung jawab, kesetiaan, komitmen kita, ketaatan kita kepada Tuhan, justru saat hidup kita telah diubah oleh Tuhan Yesus, saudara, disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang melakukan banyak sekali perkara dalam hidup kita, saudara. Ya, kita jangan membatasi kehendak Tuhan dengan kehendak kita, saudara. Karena kita akan memiliki hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Ya, saat kita melakukan segala kehendak Tuhan, saudara, saat kita menjadi penurut Allah kita sendiri, ini yang kita lakukan, saudara. Biarlah orang melihat hidup yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, ya, seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, saudara. Itu yang kita mampu, saudara. Itu yang memampukan kita, saudara. Itu yang akan membawa orang lain kepada Tuhan. Itu yang membuatkan semuanya indah pada waktunya, saudara. Sikap-sikap buah Roh Kudus ini yang akan keluar, yang akan mengalir, yang akan mengurapi orang yang berada di persekitaran kita, saudara. Ya, di saat kita mau bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ya, saat kita percaya bahwa buah-buah Roh Kudus itu adalah memiliki kehidupan di dalam kita, adalah memiliki tempat di dalam kita. Karena kita telah dipulihkan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, dan penguasaan diri. Di sini dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal tersebut, saudara. Ya, kita tahu ini adalah buah-buah Roh Kudus. Ya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kehidupan yang penuh di dalam hidup kita. Ya, makanya kita jangan menjadikan hidup kita milik kita lagi, melainkan hidup kita adalah milik kita sendiri. Sendiri adalah milik Tuhan yang berprioritas, yang bergerak, yang berdiam, menjadi tempat kemuliaan Tuhan Yesus, saudara. Makanya, saudara, kita berdoa, kita bersatu hati di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Minta Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kita. Minta Tuhan tinggal tetap di dalam hati kita. Tinggal tetap di dalam rumahnya. Itu hati kita adalah rumah Tuhan sendiri. Makanya kita akan melihat Tuhan akan melakukan segala yang kehendaki. Maka rencana kita akan terlaksana di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena bukan rencana kita. Tuhan yang memiliki rencananya dalam hidup kita, saudara. Makanya, saudara, kita melihat apa kesimpulannya. Ya, biarlah Tuhan berdiam dan menetap di dalam hati kita. Kenapa, saudara? Karena hati kita ini adalah rumah Tuhan. Dialah pemilik kehidupan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, kami bersyukur atas segala apa yang telah Kau sajikan buat kami. Karena kami tahu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bekerja dalam setiap kami, mengurapi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Roh Kudus-Mu yang bekerja, membiarkan setiap pribadi menjadi rumah kediaman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu di saat kami memberikan hidup kami, berserah penuh kepada Engkau, menjadikan hidup kami, hati kami menjadi milik kediaman Tuhan, milik menjadi rumah kediaman Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, kami akan dapat berjalan dalam keadaan apapun kami sekalipun Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan dan mazmur kami. Karena Engkaulah gunung batu kami yang memberikan kami kekuatan dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
pelengkapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.